apabila ditiupkan sangkakala. Ibu, sangkakala itu tandanya apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Berapa kali sangkakala ditiupkan pada saat hari kiamat? 2 kali. Tiupan sangkakala pertama itu menyebabkan seluruh alam dan jagat raya hancur, dan kemudian manusia dan seluruh makhluk mati. Kemudian setelah itu ditiupkan lagi sangkakala kedua, yang mati, yang sudah di alam kubur dibangkitkan semuanya. Semuanya bangkit, dan semuanya tahu nggak? Bangkit dalam keadaan telanjang bulat, Bu. Kebayang? Telanjang bulat, tidak pakai pakaian, tidak pakai alas kaki alias tidak pakai sandal. Pokoknya telanjang semua. Nggak ada yang pakai kerudung, nggak ada yang pakai celana. Pokoknya tidak ada yang pakai. Dalam keadaan itulah kemudian matahari didekatkan. Matahari semakin dekat. Karena matahari dekat, maka semua makhluk pada saat itu merasakan panasnya matahari. Saking panasnya kemudian mereka merasa sibuk dengan kepanasannya itu. Belum lagi dengan sibuknya mereka tahu, dulu saya telah berbuat dosa ini, dulu saya telah melakukan dosa itu. Dan kemudian mereka berpikir keras gimana caranya saya menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kemudian matahari semakin dekat. Akibat matahari semakin dekat, dikabarkan dalam banyak ayat dan juga banyak hadis bahwasanya setiap manusia waktu itu merasakan panas, dan saking panasnya keluar keringat bercucuran, keringatnya deras sampai ada yang keringatnya itu mengubur atau menggenangi dirinya sampai mata kaki. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, bahkan ada yang kelelep dengan keringatnya sendiri. Bu, syafaat. Dan waktu itu Bapak Ibu dikatakan disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari di mana saudara dengan saudara saling lari, saling pergi. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini. Pokoknya bingung semua. Wa ummihi wa abi, bahkan ibu dan bapaknya itu gak diurus. Bapak Ibu. Wa sahibatihi wa bani, istrinya, anaknya nggak diurus. Jangankan ngurus istrinya, jangankan ngurus anaknya, jangankan ngurus bapak ibunya, ngurus diri sendiri saja sudah kebisa. Dalam keadaan manusia di padang mahsyar, di padang mahsyar itu keadaannya 1 hari, tapi 1 hari di padang mahsyar dikisahkan dalam ayat dan dalil disebutkan 50.000 tahun. Iya, benar. 1 harinya adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun itu adalah mataharinya dekat, keringatnya sampai mengelapkan juga badan kita. Alhamdulillah. Dalam keadaan itu Nabi kemudian sujud minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud tersungkur. Ya Allah, mohon kami, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi, wahai Muhammad, bangkitlah, apa yang kau minta aku akan kabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lihatlah umatku, mereka kepanasan, ya Allah, mereka kehausan, ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada kami atas lantaran rahmat dan karunia-Mu semata. Maka apa jawab Allah? Wahai Muhammad, silakan, umatku sudah kami siapkan telaga Kausar. Masya Allah. Sudah kami siapkan telaga Kausar, ajak semua umatmu ke telaga Kausar, kemudian teguklah 1 tegukan saja, karena dengan hanya 1 tegukan saja pun sudah tidak akan haus selama-lamanya, selama 50.000 tahun. Itu hanya untuk siapa, Bu? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melewati telaga Kausar, ibu bapak sekalian, kemudian melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kalau yang selamat masuk ke dalam surga, yang tidak selamat nyemplung dulu ke neraka. Umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada yang bisa langsung masuk ke dalam surga, ada yang nyemplung
ke neraka terlebih dahulu, dan sebagian besarnya masuk ke neraka dulu. Dalam kondisi itu Nabi kita masih sibuk mencari-cari umatnya, mencari-cari kita. Kalau kita masih berada dalam neraka, dicari mana umatku. Kemudian beliau sujud lagi kepada Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, bangkitlah wahai Muhammad, bangkit, apa yang kau minta? Kemudian Nabi, ya Allah, umatku, pengikutku berada dalam neraka. Ya Allah, kami mohon, seandainya ada amal sedikit saja, amalnya sedikit saja, selamatkanlah mereka dan masukkanlah ke dalam surga. Dikabulkan doa. Dan yang terakhir, masih kikis lagi yang terakhir, itu permintaan lagi. Ya Allah, seandainya saja ada umatku yang hanya punya iman sedikit saja, walaupun hanya Islam KTP, walaupun hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masukkan pula kepada surgamu ya Allah, walaupun keri. Bu, ini janji Allah dan Rasulullah. Umat Islam itu walaupun maksiat, walaupun banyak dosa, asalkan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetap masuk surga walaupun keri. Jangan keri pun. Keri bisik nggak keri. Pilih di gairil hisab. Pilih bebas hisab, langsung masuk surga. Kenapa? Bu, kalau di neraka itu walaupun kita hanya menginjak batunya saja, menginjak batunya saja, belum masuk nerakanya, itu ubun-ubun bergolak. Hanya sebentar saja seharinya di neraka itu sama dengan 1000 tahun. Masya Allah, subhanallah. Kepengen? Apa-apa sedino aja ya, nggak mau ya Bu ya? Masuk surga langsung, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini bukti betapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kisah yang terakhir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Nabi kita itu disalawat oleh Allah. Saking agungnya akhlaknya dia. Dalam surat Al-Falaq Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu memiliki akhlak yang agung. Dan kemudian sampai kemudian karena akhlak yang agung tersebut, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Masya Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, disalawati oleh Allah. Tidak ada lain, tidak bukan hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada Nabi supaya kalian mendapatkan keselamatan sebagaimana Nabi kita mendapatkan keselamatan. Masya Allah. Ibu bapak sekalian, dikisahkan pada akhir hayatnya, ini kisah yang sangat menyedihkan. Dikisahkan pada akhir hayatnya, Nabi sudah selesai tugasnya di muka bumi, semua wahyu sudah diturunkan. Ayat yang terakhir surat apa Bu? Al-Maidah ayat 5. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya, dan seterusnya. Itu ayat yang terakhir. Pada saat turun ayat tersebut, para sahabat yang tahu agama itu sudah mulai mengetahui, sebentar lagi Nabi akan habis. Dan Allah kemudian memerintahkan 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 malaikat diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat, turunlah ke bumi, datangi Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil nyawanya karena sudah habis waktunya. Tapi sebelum diambil nyawanya, permisi dulu. Bilang dulu, sudah siap apa belum?
Kalau belum siap, tunggu dulu sampai siap. Luar biasa. Ini panjenengan di sudah nyawanya gitu. Bukan permisi, ujuk-ujuk gitu aja. Allah memerintahkan malaikat itu mau ngambil nyawa saja sudah permisi kan? Saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kemudian datanglah mereka kepada Nabi, kemudian menyatakan, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput engkau, untuk menjemput nyawanya engkau. Apakah engkau sudah siap ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, sebentar, saya ingin tanya dulu. Saya ingin tanya dulu. Saya ingin tanya, ada kabar baik yang buat kami? Kata gitu. Ada ya Rasulullah. Apa itu? Sampaikan kepada saya apa kabar baiknya. Kemudian para malaikat menyampaikannya, semua nabi dan rasul belum dimasukkan ke dalam surga, alias diharapkan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum engkau masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Jadi yang paling masuk duluan itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua apa lagi? Ada lagi kabar apa lagi? Ya Rasulullah, kabar yang kedua, seluruh dosa dan kesalahan engkau wahai Nabi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi agak kurang senang, mengatakan, itu kan kabar untuk saya. Karena yang saya tanya itu, ada nggak kabar untuk umat saya? Masya Allah, masih bertanya gitu kan? Para malaikat kebingungan. Baik-baik ya Nabi, saya tanya dulu kepada Allah, katanya. Balik dulu, kemudian tidak lama kembali lagi. Yang kebetulan bertanya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pemimpinnya malaikat. Kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya Rasul, aku telah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala, umatmu selama memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Masya Allah. Selama memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti kita akan sedikit bahas, walaupun waktunya sedikit ini. Bapak Ibu, ini panjenengan maos Quran saben dinten nindak ke apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, salah setunggalipun sholawat, melaksanakan amalia-amalia yang telah dicontohkan oleh Rasul, maka insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Beliau mengatakan dua wasiat dan beliau kemudian memanggil kita. Wasiat pertama pada saat mau diambil sakaratul maut, pada saat mau diambil sakaratul maut, wasiat pertama adalah jagalah salat kalian. Yang kedua, jagalah perempuan-perempuan kalian. Masya Allah, Bu. Jika nomor kali maksud betul. Yang dimaksud jagalah perempuan-perempuan kalian itu, Bu, Pak, perempuan kita itu adalah istri kita atau anak-anak perempuan kita, maksudnya benar. Dan insya Allah seandainya seorang ayah atau ibu bapak semua di sini punya anak perempuan tapi dia salihah, maka insya Allah itu akan menjadikan penyebab kita masuk ke dalam surga. Tapi seandainya tidak salihah, ini akan menjadi malah petaka buat kita. Maka kemudian jagalah anak-anak perempuan kita. Insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga apa? Yang ketiga kemudian beliau memanggil kita, ummati, 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 wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Bayangkan, dalam keadaan sakaratul maut, padahal Bapak Ibu, sakaratul maut itu dikisahkan sakitnya luar biasa. Sakitnya sakaratul maut itu dalam hadis disebutkan ibarat ada gagang, di sini itu ada dahan, ini dahan pangkal dahannya, kemudian bercabang di seluruh tubuh, kemudian di seluruh ujung cabangnya itu ada duri. Kemudian pada saat diambil nyawa kita dalam sakaratul maut, ditarik setarik-tariknya, sakitnya luar biasa. Baik sekalian, itulah sakit sakaratul maut. Tapi kemudian Nabi dalam keadaan sakit tersebut masih
memanggil-manggil kita. Dan wasiat yang dua itu kira-kira wasiat untuk siapa? Wasiat untuk istri beliau? Bukan. Wasiat untuk keluarga beliau? Bukan. Bukan. Itu wasiat untuk umatnya, untuk kita, Bapak Ibu. Kami maringi wasiat sebelum meninggal atau sebelum berpisah gitu misalkan. Biasanya wasiatnya kan kagak putrane buat istrinya itu kan. Nanti warisannya dibagi ya. Itu wasiatnya biasanya benar. Tapi Nabi wasiatnya bukan untuk keluarganya, bukan untuk istrinya, tapi untuk umatnya. Masya Allah. Bahkan sampai mengucapkan berulang-ulang ummati, ummati, ummati. Dalam keadaan merasakan sakaratul maut itu beliau minta kepada Allah, ya Allah, beginilah rasanya sakit sakaratul maut. Tentu juga dirasakan oleh umatku nanti. Ya Allah, jika sakit sakaratul maut seperti ini, kumpulkanlah rasa sakit itu dan timpakan saja kepada saya, ya Allah. Bagaimana caranya agar kita cinta kepada Rasulullah? Ya, yang pertama kita harus semakin tahu sejarah Nabi tadi. Yang kedua, kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, bahwasannya bersolawatlah. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam hadis Rasulullah dan juga dalam beberapa dalil yang lain, barang siapa bersolawat satu solawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada kita 10. Kalau 100 berarti kita 1000. Kalau bandingan solawat itu 1000 berarti kita 10.000. Masya Allah. Kapan kita bersolawat? Ketika kita masuk dan keluar masjid. Doa pendek itu nih masuk masjid dan keluar masjid kan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini melebatkan ada. Nek keluar Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Nek keluar dari masjid. Nah, yang lengkap itu ditambahi Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pas keluar juga gitu, Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Apa itu? Yang paling panjang melebat masjid, salawat dulu, kemudian doa masuk masjid. Keluar masjid gimana? Sama. Oke. Kemudian yang ketiga, kapan ketika kita bersalawat, Bu? Ketika nama Nabi disebut, maka kita juga bersalawat. Ada hadis yang menyebutkan al-bahil min dakar. Orang yang bakhil adalah bakhil pelit, pedit. Orang yang pelit dan pedit itu adalah orang yang apabila namaku disebut tidak membaca salawat kepadaku. Itu dawuh Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap kali ada menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, siapapun, entah mubalik, entah anak kita, entah suami kita, entah tetangga kita, kalau mengucapkan nama Nabi, maka kita juga bersolawat. Bukti bahwasanya kita ini adalah umatnya Nabi, umat yang tidak kikir, tidak pelit, tidak bakhil. Oke, itu tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, kapan? Pagi, siang, sore, dimanapun. Oke, disebutkan dalam hadis, barang siapa mengucapkan salawat 10 kali di pagi hari dan 10 hari di sore hari, maka dia akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir, di hari kiamat. Jadi cara akan mendapatkan syafaat itu adalah dengan bersolawat. Masya Allah. Kemudian cara mencintai Nabi yang kedua itu adalah dengan cara mengikuti semua yang telah dicontohkan dalam hidup. Bagaimana Nabi ketika menjadi suami, contohlah. Bagaimana Nabi ketika menjadi anak, contohlah.
Bagaimana Nabi ketika sholat, contohlah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana Nabi ketika wudu, contohlah. Bagaimana Nabi ketika berpakaian, contoh. Bahkan ketika Nabi berjalan kaki juga contoh. Ada contoh Nabi berjalan kaki seperti apa? Ketika makan, contohlah. Makan pakai tangan kanan, tidak sambil berdiri. Oke, Ustaz terbikin umpamanya untuk apa? Standing party itu pun buatan junah juga guys. Terus ya, oke. Nah, diusahakan kalau makan duduk, jangan berdiri. Pakai tangan kanan, ambil makanan yang terdekat. Bismillah dulu. Kalau minum, contoh ikutnya tadi. Minum contoh Rasulullah. Bismillah ya. Alhamdulillah. Biasanya Rasulullah minum dalam satu gelas itu dijadikan 3 kali minum, walaupun tidak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Betul kepengen nih begini. Susu loh, insyaallah. Maksudnya betul asal susu loh. Panitia itu luar biasa nih. Kata seperti itu, cara minumnya Rasul. Jadi 3 kali Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Nah, termasuk juga pada saat panjenengan di kamar mandi, masuk kamar mandi, kaki apa yang mana bu? Kiri, keluar kaki kanan. Di kamar mandi gimana? Tidak boleh nyanyi. Habis hadroh, kemudian nyanyi hadrohan untuk kamar mandi, betul ansar. Tidak boleh ya. Kemudian kalau panjenengan mandi, kurangi atau kemudian bukan kurangi, hindari mandi dalam keadaan adzan. Kenapa? Ada hadis yang menyebutkan ketika adzan tiba, setan akan lari terbirit-birit. Kemana mereka larinya? Ke kamar mandi. Larinya ke kamar mandi itu. Nek panjenengan itu ke kamar mandi pada saat adzan, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan kalau wudhu, tapi pada saat adzan justru malah ucul-ucul, kemudian mandi, maka setannya kalau perempuan dia, kalau kita laki-laki, maka setan perempuan akan cinta kepada kita, suka kepada kita. Kalau setannya laki-laki, kebetulan perempuan yang masuk ke kamar mandi, dia akan cinta, suka kepada yang ucul-ucul. Ini Bapak Ibu sekalian, niku banyak cerita orang kesurupan gara-gara sering mandi suruh pada saat maghrib. Nonton sih kalau itu, hati-hati ya, jangan sampai itu juga apa namanya Rasulullah menyampaikan seperti itu. Nonton itu, ya. Dan kemudian bagaimana cara bercermin, nonton ya. Bagaimana cara beliau itu memperlakukan anak kecil, bagaimana bertutur kata, banyak sekali Rasulullah telah mencontohkan kepada kita, insyaallah. Singkat kata, ibu bapak yang kami hormati, mugi-mugi semoga kita semua diberikan kekuatan, kemudahan, keistiqomahan dalam mengikuti jejak contoh perilaku Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah perintahkan kepada kita, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Alhamdulillah. Menika sampun ajeng mlebet asar nggih. Mugi-mugi wonten manfaatipun dengan pengajian wonten mriku, pengajian sonten siang menika kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah rajin, tambah mempeng shalawatipun, tambah mempeng, tambah rajin sedekahipun, tambah mempeng, tambah rajin tindak masjidipun, tindak pengawasanipun, tambah sayang istri, tambah sayang suami,
tambah sayang anak langsung sana-sana. Amin ya rabbal alamin. Maka menawi lepat dipun pangmuda wal afnikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.